sudah ditemukan oleh seorang ilmuwan yang namanya titik Tuhan, namanya God spot. Itu ada pada diri kita Bapak Ibu. Jadi God spot itu sebuah konsep teoritis dalam neuroscience dan teologi yang merujuk pada area otak yang dianggap bertanggung jawab atas pengalaman spiritual, pengalaman religius, dan perasaan keterhubungan dengan ilahi. Hebat ya Allah? Hebat gak? Jadi Allah sudah sediakan alatnya dalam diri kita. Ada chipnya dalam diri kita. Hebat Allah itu. Jadi kita ini sebetulnya sudah dikasih chipnya. Sudah dikasih handphonenya gitu. Sudah dikasih alat elektroniknya. Di dalam yang disebut dengan pineal gland. Itu chipnya. Dan ternyata chip itu terbuat dari bahan yang sangat luar biasa dalam fisika yang disebut dengan piezoelektrik. Nah, piezoelektrik itu apa? Bahan material alam kalau dia mendapatkan tekanan, dia akan memancarkan cahaya. Di samping dia akan mengeluarkan zat-zat kimia yang menguntungkan seperti endorfin, dopamin, serotonin, oksitoksin dan sebagainya. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Di belakang sini, di tulang ekor, Allah menyediakan cairan. Cairan ini dihasilkan oleh tulang ekor. Nah, cairan ini Bapak Ibu akan dihasilkan kalau kita ruku agak lama. Nanti kalau ikut pelatihan sholat khusus saya ajarkan. Agak lama, sampai terasa hangat. Nah, kalau di situ ruku sampai hangat, makanya ada ruku baru aja ruku udah balik lagi, ya udah nggak menghasilkan apa-apa. Makanya tubuhnya nggak sehat, sakit pinggang. Harusnya nggak boleh sakit pinggang Bapak Ibu kalau rukunya benar. Hebat itu sholat itu. Kalau rukunya benar, kalau seling ruku malah sakit pinggang. Itu ada masalah di sini. Nah, di sini ada yang namanya cerebrospinal. Itu nama cairan yang dihasilkan oleh tulang ekor. Kalau kita mindfulness, misalkan olah napas, tahan nafas, cairan yang di sini itu tertekan oleh napas di perut, dia akan naik ke sini, ada selang di sini. Dia akan menekan yang namanya pineal gland. Ketika dia ditekan dapat tekanan mekanis, dia akan memancarkan cahaya. Dan dia akan mengeluarkan zat-zat kimia yang sangat menguntungkan. Sehingga orang itu kelihatan tenang, bahagia, berkelimpahan gitu. Saya tahu nih, ya, wajah-wajah ini nih, ya, yang mengeluarkan zat apa kelihatan. Ya, kalau yang keluarnya endorfin, serotonin, oksitoksin itu kelihatan wajahnya itu. Kelihatan Bapak Ibu, ya. Walaupun tidak terlalu cantik, tetapi cantiknya kelihatan. Tidak terlalu ganteng, tapi gantengnya itu kelihatan. Gampang baca orang. Banyak kalau orang serem, udah ya. Bisa kebaca rukunya kayak apa. Rukunya aja udah bermasalah. Jadi sholatnya tidak memberikan dampak apa-apa. Baik secara dalam perilaku maupun kesehatan. Harusnya kalau orang rajin sholat sehat Bapak Ibu. Sehat. Nanti saya kasih tahu. Nah, riset yang dilakukan oleh Profesor Ramachandran, dia seorang dokter India yang sudah tinggal berkebangsaan Amerika. Dia mengatakan, ketika seseorang itu berbicara masalah ketuhanan, seperti kita nih Bapak Ibu, nih kalau di foto nih, ada bagian di otak Bapak Ibu yang bercahaya. Sekarang ini kalau di foto, tapi harus masuk ke dalam fotonya, bercahaya. Nah, itu yang disebut dengan God spot. Itu yang disebut dengan titik Tuhan. Hebat Allah itu. Dan ini sudah diriset ya oleh Profesor Ramachandran. Jadi titik Tuhan atau God spot ini di otak manusia yang terkait dengan spiritualitas, titik penting dalam perjalanan spiritual seseorang, juga titik terendah di mana Tuhan memberikan kuasa dan kekuatan. Lihat saya semuanya. Mohon maaf kalau saya menyitir sedikit dari kitab suci sahabat kita, dari keyakinan lain. Saya baca dalam Korintus dikatakan begini. Tuhan menunjukkan
kemaha kekuasaannya justru saat manusia menemukan titik kelemahannya. Betul ya? Karena Bapak Ibu ketika sudah berada di titik nadir tuh, ya, bahkan di titik itulah Bapak Ibu mengalami kebangkitan. Dan saya yakin ya, semua orang yang belajar kesadaran, belajar spiritual, rata-rata itu karena sudah mengalami titik nadir itu. Bapak Ibu mah nggak beda maksudnya. Oleh karena itu maka titik Tuhan ini disebut sebagai titik awal baru untuk perubahan hidup. Jadi nggak apa-apa kalau kita mengalami kejatuhan, yang penting bangkit lagi. Nah, jadi titik Tuhan ini yang namanya God spot ini juga menjadi titik awal untuk perubahan hidup. Atau bahkan konsep filosofis tentang keberadaan Tuhan sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Makanya ya God spot ini ya, titik Tuhan ini disebut pengendali sistem kelistrikan dan sistem kimiawi dari tubuh kita. Wah, kalau dipelajari secara neuroscience ini perlu kuliahnya 10 SKS Bapak Ibu. Jadi waktu kita tidak akan cukup. Ini saya baru. Nah, apa maksudnya saya bicara ini? Maksudnya adalah ini Bapak Ibu. Nah, ini hasil dari Profesor Ramachandran. Dikatakan pula bahwa, nah ini, God spot ini akan menjadi lebih utuh apabila dirangsang untuk mengingat Tuhan. Nih, luar biasa nih. Jadi Profesor Ramachandran ini sudah melakukan riset dan dihubungkan dengan spiritual. Seseorang yang sudah bisa mengingat kepada Tuhan, berarti dia sudah tahu dan kenal kan kepada Tuhan. Keren. Ternyata God spotnya itu bahkan bisa menyala setiap saat. Dan dia bisa memancarkan zat-zat kimia yang menguntungkan setiap saat. Nah, ada manusia yang setiap saat itu justru mengeluarkan zat-zat kimia yang merugikan, yang disebut dengan kortisol, yaitu hormon-hormon adrenalin, memicu jantung berdebar-debar, rasa takut, rasa khawatir, tidak percaya diri. Dan itu hati-hati Bapak Ibu, itu menentukan nasib. Wah, ini kalau dikaitkan ya, tali temalinya antara ayat-ayat Al-Quran dengan sains, hasil-hasil neuroscience luar biasa. Nah, God spot ini adalah chip atau modul yang ditanam Tuhan dalam otak manusia untuk mendeteksi dengan hal-hal yang berhubungan dengan spiritual, ilmu yang datang langsung dari Sang Pencipta. Nah, itulah yang disebut dengan ilmu laduni. Jadi di Quran ada kata-kata miladunka ilman. Nah, ilmu inilah yang datang pada seseorang lewat intuisi dan tidak memerlukan pikiran. Itulah yang disebut dengan kesadaran, melampaui pikiran orang biasa. Bapak Ibu, saya sudah membuktikan itu. Saya sudah memasuki dimensi itu. Ternyata luar biasa. Dan ini tidak cukup diceramahkan, karena harus ikut pelatihan. Harus ikut pelatihan sehingga bisa masuk. Ya. Jadi ternyata dalam diri kita ada kecerdasan yang tanpa batas. Sayang sekali ya, boro-boro yang tanpa batas, yang pikiran terbatas saja sampai sekarang jarang dipakai mikir. Betul nggak? Supaya nggak mikir, udah aja baca Quran yang paling gampang Arabnya, nggak usah mikir, nggak usah mikir. Nggak mikir kan? Nggak usah mikir. Paling memperbaiki idgham dan idhar aja.